Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu ya, mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya, latihan data science ini ya. Saya Fariska ya, hari ini saya dapat tugas untuk mengajar di kelas K01. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi ke-6 ya Bapak Ibu. Saya akan share screen dulu. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu modul 6 tentang data understanding dan atau dalam bagian pertama yaitu non-visualisasi. Mungkin perkenalkan diri dulu, saya Fariska Zarawati Faruskanda. Sekarang saya mengajar di Prodi Teknik Informatika ITB. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu kemarin kan masih membahas tentang business understanding ya. Jadi membahas secara high level dulu bagaimana kita memahami masalah yang ada, kemudian nanti akan diselesaikan dengan cara seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya setelah business understanding, itu data understanding ya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengumpulkan data. Kompetensinya adalah pertama mengumpulkan data, kedua adalah menelaah data dengan metode statistik. Nanti untuk mengumpulkan data, kita akan belajar tentang menentukan kebutuhan data, kemudian bagaimana cara mengambil data, kemudian mengintegrasikan data. Dan untuk metode statistik menelaah datanya, kita akan pelajari dengan menganalisis tipe dan relasi data, menganalisis karakteristik data. Nah, nanti ada bagian kedua selanjutnya ya, lebih ke visualisasi, tapi kita sekarang masih sampai ke menganalisis karakteristik data. Untuk materinya, silakan boleh dibaca dari modulnya, kemudian juga boleh menambahkan dengan membaca beberapa resource seperti yang ditunjukkan ini ya, ada data science from scratch, terus data mining, business data science. Nah ini penting sekali karena inilah tahap awal yang menentukan ya. Kemudian nanti modulnya akan berisi tentang penjelasan, kemudian tentang teknik pengambilan data, tekniknya non-visual. Nah, nanti diharapkan setelah selesai dari sini diharapkan bisa melakukan pengambilan data untuk proses science data dari sumber data yang terbuka ya, masih yang open. Jadi karena untuk memudahkan kita cari open. Kemudian baik secara manual maupun dengan menggunakan library Pandas. Dan kemudian juga bisa melakukan data eksplorasi ya, atau telaah data dengan menggunakan beberapa metode statistika. Jadi nanti kita akan bahas apa itu telaah data atau data understanding, ya, kemudian nanti sumber dan susunan atau tipe dan model data, kemudian pengambilan data dan telaah data dasar. Bagian pertama itu tentang data understanding ya. Apa itu data understanding ya? Jadi kalau kita melihat ini ada diagram yang cukup menyeluruh ya, keseluruhan ya dari data science. Kemarin kita sudah bahas tentang data business understanding ya, memahami bagaimana proses bisnisnya. Jadi nanti tahap berikutnya adalah ada data understanding ya. Ada beberapa siklus, ada beberapa alur. Jadi penggunaan penerapan AI itu di dunia nyata itu sering digunakan dalam metodologi data science. Jadi data science itu identik dengan AI sebetulnya. Meskipun sebetulnya itu dua hal yang berbeda ya, tapi dalam hal ini AI digunakan untuk data science. Jadi metodologi data science ini bertujuan untuk secara sistematis itu mengekstrak ya pengetahuan yang bermanfaat bagi pemecahan masalah bisnis yang dihadapi. Ya, ada formulasi metodologi data science-nya biasanya mengadopsi dari CRISP-DM ya, atau Cross Industry Start Process for Data Mining. Itu dapat dinyatakan dalam beberapa langkah. Nah, ini gambarnya. Langkahnya dari sini seperti ada di CRISP-DM. Jadi keseluruhan metodologi ini prosesnya bersifat iteratif ya, berulang-ulang. Kemudian penjelasannya bisa dilihat nanti di modul metodologi pengembangan AI menggunakan data. Nah, kemudian kalau modul sekarang kita fokusnya ke data understanding aja ya. Kemudian kalau tahapan data understanding sendiri itu dilakukan setelah permasalahan bisnis yang mendasari pengembangan solusi AI itu sudah didefinisikan ya. Jadi kalau sudah didefinisikan permasalahan bisnisnya atau bisnis problemnya dengan jelas, maka barulah dilakukan data understanding. Kalau belum paham tentang business understanding, boleh silahkan dibaca kembali modul yang kemarin ya tentang business understanding. Jadi tujuan dari data understanding itu apa? Ya intinya untuk mendapatkan gambaran utuh ya tentang data itu sendiri. Datanya itu seperti apa, kita akan telusuri sampai ke dalam-dalam, akan dilanjutkan dengan persiapan data atau data preparation. Jika pemahaman awal datanya sudah cukup, atau bisa jadi ya kalau kita lihat di sini kita lanjutkan ke data preparation kalau menurut diagram ini, atau juga bisa jadi kembali ke business understanding kalau ternyata memang harus ada definisi atau formulasi problem yang harus didefinisikan ulang ya, atau diperbaiki. Jadi ini masih sifatnya tidak kaku ya, harus menunggu selesai dulu baru perbaikan business understanding, tapi tidak. Jadi boleh setelah data understanding kita perbaiki lagi business understanding-nya. Oke, nah kenapa sih perlu data understanding ya? Kalau data itu ya adalah bahan kita ya, bahan atau istilahnya apa ya, kalau masak ya bahan makanan ya. Nah, kalau kita bukan masak makanan ya, tapi kita di sini untuk menyiapkan solusi
solusi untuk suatu persoalan gitu ya. Data yang kita gunakan untuk menyelesaikan solusi itu adalah dengan menggunakan bahan kita adalah data ya, bahan mentahnya. Jadi data itu biasanya tersedia dalam bentuk kumpulan-kumpulan data ya, yang bisa jadi berada dalam keadaan terpisah-pisah ataupun juga terintegrasi secara rumit atau mungkin cukup dengan mekanisme tertentu ya. Jadi masing-masing kumpulan data itu pada awalnya dibuatnya apa maksud dan tujuannya ya belum tentu sama ya, tapi bisa juga akan berbeda dengan tujuan yang akan kita cari masalah solusinya gitu ya, atau tujuan pengembangannya. Maka kumpulan data itu masing-masing biasanya nanti punya kekuatan, punya kelebihan atau juga punya kekurangan atau batasan ya. Dan masing-masing apakah cukup sesuai dengan yang kita butuhkan atau bisa jadi tidak gitu ya dengan permasalahan. Jadi apakah cukup relevan dengan permasalahan bisnis yang kita akan pecahkan. Jadi pengembangan solusi AI ini sangat membutuhkan perpaduan dari beberapa kumpulan data yang belum tentu satu data cukup ya. Jadi sangat dibutuhkan beberapa sumber data. Jadi sebagai contoh, data yang berada dalam suatu basis data ya, basis data pelanggan atau customer, kemudian juga di basis data transaksi, database transaksi, atau juga database pemasaran ya, marketing dari sebuah perusahaan itu akan mencakup aspek informasi yang berbeda ya atas sebuah tapi untuk populasi pelanggan yang sama. Untuk pelanggan yang sama nanti ada data pelanggannya, ada data basis data transaksinya, ada database pemasarannya. Nah, kemudian juga masing-masing database tadi atau sumber data tadi bisa jadi tingkat kekayaannya atau richness ya, atau ya kekayaan informasinya berbeda-beda dan juga reliability-nya beda-beda. Bisa jadi data itu bisa kita pakai, bisa jadi cuma kita bisa pakai sebagian atau juga bisa jadi kita pakai tidak bisa kita pakai. Jadi untuk tadi tahapan data understanding ya, tadi kita kembali lagi jadi bahwa sumber data itu bisa jadi masing-masing kondisinya beda-beda dan data understanding ini, tahapan data understanding ini kita gunakan untuk mendapatkan gambaran ya seperti apa kekuatan dari dan batasan dari data kita dan kesesuaian dengan permasalahan bisnis yang kita akan selesaikan ya. Juga untuk mengetahui ketersediaannya. Ada data yang terbuka kita bisa dapat dengan mudah dan bebas, ada juga yang kita harus untuk mendapatkan data itu kita harus mengeluarkan pengorbanan misalkan biaya gitu ya atau ya yang lainnya. Jadi belum tentu juga semuanya sudah tersedia. Jadi kita harus mengambil dulu datanya gitu ya. Nah, itu tahap data understanding ini kita coba analisis ya, kita coba dapatkan gitu ya pemahaman itu. Ada beberapa bagian ya dalam proses data understanding ya atau telaah data. Bagian awal ya, kita melakukan identifikasi ya, titik sentuh data dengan proses bisnis atau bagian-bagian mana dalam proses bisnis yang butuh data. Baik datanya itu sudah ada atau belum ya, atau kita sudah perlu proses lagi gitu ya. Intinya bagian mana dari proses bisnis itu yang perlu data. Juga kita juga perlu pengetahuan ya di dalam organisasi yang relevan terhadap bagian dari proses bisnis tersebut. Jadi memang kita harus benar-benar memahami proses bisnisnya. Kita bisa tahu perlu data apa aja kalau kita benar-benar memahami proses bisnis ini seperti apa sampai ke dalam. Tahap kedua itu penentuan sumber utama data dan cara mengaksesnya. Kita menentukan sumber-sumbernya sumber datanya, baik sudah kita miliki sudah ada di internal ataupun harus dari eksternal organisasi atau dari ya, lingkup kita gitu. Terus kita tentukan bagaimana mekanisme aksesnya, kita daftarkan bagaimana mekanisme aksesnya dan beberapa hal lain yang akan membantu atau justru menghalangi kita untuk mendapatkan data tersebut ya. Nanti kita analisis benar-benar ketersediaan datanya seperti apa kondisinya. Kemudian yang ketiga itu assessment, nilai tambah bisnis dari data. Jadi kita assess ya, kita nilai dari setiap kumpulan data ini sudah ditentukan ini akan memberikan nilai tambah apa gitu ya pada proses bisnis kita gitu ya. Dan maksudnya itu nilai tambah di sini apabila solusi AI itu atau data science direalisasikan dengan data itu. Jadi kalau data itu kita olah lagi dengan menggunakan AI atau dengan proses selain AI itu ya, atau bisa jadi tidak harus semuanya dengan AI sebetulnya. Teruskan ya nilai tambah seperti apa yang kita dapatkan kalau kita proses data tersebut gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang kurang, apa yang nggak tersedia, kita analisis, jadi kita usulkan usaha apa yang kita perlukan untuk mendapatkan data tambahan tersebut. Yang tahap terakhir atau tahap keempat yaitu ya mengidentifikasi data lain ya, sumber data lain ya, baik internal atau eksternal yang bisa membawa perbaikan ya. Jadi kalau tadi udah ada data utama, kalau dirasa sudah cukup dari data utama ya cukup mungkin ya, tapi kalau seandainya kita merasa kurang dan kira-kira ada alternatif data lain yang bisa kita kita list gitu ya, kita daftarkan, maka kita kumpulkan data-data tersebut ya, siapa tahu bisa memperbaiki ya, bisa menambah kualitas dari solusinya. Jadi dari realisasi keempat langkah ini kita membutuhkan menguasai teknik-teknik untuk pengambilan data dan telah data ya. Jadi tadi kita sudah tahu proses bagian-bagian langkahnya seperti apa. Nah, tapi untuk merealisasikan itu kita butuh tekniknya untuk mengambil data dan untuk menelaah data ya.
Langkah pertama, kedua, dan keempat itu pasti nanti yang kecuali yang ketiga assessment itu kita butuh banyak sekali teknik pengambilan data ya. Kalau langkah ketiga itu dengan bantuan teknik telah data. Oke, nanti metode-metode yang akan dipakai adalah dengan menggunakan metode berbasis statistik dan juga dengan menggunakan visualisasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua ya, yaitu sumber, ya, susunan, ya, kemudian tipe dan model data ya. Sudah masuk ya ke data, telah datanya. Untuk sumber data tadi sudah disebutkan sedikit ya di bagian slide sebelumnya bahwa ada sumber internal dan sumber eksternal ya. Nah, kalau sumber internal ya sumber dari internal organisasi. Bisa jadi berkas-berkas yang ada ya di organisasi tersebut ya. Bisa jadi bekas-bekas spreadsheets, misalkan ada file Excel, CSV gitu ya, atau JSON ya, file yang sudah ada untuk mengumpulkan data, atau juga bisa berupa basis data internal ya, database ya dengan yang bisa kita akses dengan menggunakan query, dengan menggunakan SQL atau bahasa query yang lain, atau juga bisa dokumen-dokumen teks ya, dokumen teks internal organisasi. Ya, tergantung memang apa persoalan yang ingin diselesaikan. Kemudian berkas-berkas multimedia juga bisa ya, seperti audio, video, itu pun juga bisa sebagai sumber data ya. Nah, itu untuk yang internal. Nah, kalau sumber data eksternal artinya sumber yang diperoleh dari luar organisasi yang akan kita selesaikan itu ya. Kita butuh akses khusus terhadap data-data tersebut ya. Jadi aksesnya itu dalam akses yang bebas atau juga akses terbatas ya. Open data atau public domain web page juga bisa ya. Oke, nah biasanya kalau situs-situs web itu ada yang repository data terbuka ya, atau open data repository ya. Dan nanti kita bisa ambil, bisa kita modifikasi juga, dan juga kita bisa bagikan kepada orang lain data yang tadi sudah kita modifikasi. Sebagian ada yang di public domain, ada juga yang terbatas. Oke, nah ini ada beberapa sumber data yang bisa kita pakai secara di publik, yaitu di sini ada portal data 1, kemudian portal data Jakarta, S1 data Indonesia, ya ada data Bandung, atau data BPS ya, ini tergantung kita lagi mau menyelesaikan persoalan apa, atau informasi geospasial. Nah, kalau ini UCI Machine Learning, ini tuh data sebenarnya buat latihan machine learning ya, buat latihan. Jadi bukan data yang update ya, datanya sudah lama sebenarnya. Tapi yang update juga ada beberapa. Data Kaggle, di sana Kaggle ada banyak sekali data yang bisa kita pakai, tapi ini juga biasanya datanya untuk kompetisi sih biasanya, tapi juga bisa kita pakai. World Bank Open Data, ada juga UNICEF, WHO, ya, IBM, ya, DBpedia, Wikidata, ya, ini semua sumber-sumber data. Salah satu contoh-contoh ya, sebenarnya masih banyak sumber data yang lain. Nah, ini kita juga bisa mencari lewat Google ya, Google Dataset Research, Google Dataset ya, search. Silahkan, jadi Google sudah beri fasilitas untuk mencari dataset, karena Google sendiri sebetulnya isinya juga adalah riset data gitu. Di sini ada data search research google.com ya, silahkan boleh dicari, kita mau cari kata kunci ya, tentang bidang apa, nanti semoga bisa ditemukan di situ. Ya, tadi itu beberapa sumber ya, contoh sumber ya, sebenarnya masih banyak sumber-sumber yang lain. Sementara kita masuk ke bentuk datanya ya, atau susunan datanya. Kalau kita lihat ya, ini sangat mirip dengan tabel ya, seperti saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan seperti ini, tabel ya. Dan setiap kita mungkin ada beberapa terminologi aja yang perlu kita sepakati gitu ya, supaya nanti nyebutnya sama, mengacu ke suatu hal yang sama. Jadi di sini untuk suatu data, suatu tabel ya, kita katakan seperti ini, itu ada yang disebut dengan butir data atau datum. Itu satuan terkecil ya, kalau misalkan di Excel itu sel gitu, satu nilai untuk sebuah variabel. Kemudian juga ada yang disebut dengan data. Kalau data itu adalah satu baris ya, satu row, kumpulan butir data yang merupakan satu kesatuan makna. Misalnya pelanggan gitu, pelanggan tadi punya nama dan punya ID gitu kan, dan usia dan seterusnya. Kemudian himpunan data ya, ini adalah sebuah kumpulan data, artinya datanya ada banyak ya, ini ada beberapa baris data, maka disebutnya dataset ya, ini adalah dataset. Ada lagi yang disebut dengan metadata ya, metadata adalah data yang menjelaskan suatu dataset ya. Jadi di sini kan kita kalau nemu gitu seperti ini, kolom symboling, normalized losses, make, fuel type, apa ya maksudnya gitu ya, symboling 3 itu apa ya, kecuali kalau kita mungkin sudah familiar dengan bidang ini ya, dengan ini otomotif kalau nggak salah tahu ya, tapi kan nggak semua tahu, jadi kita perlu ada penjelasan untuk setiap kolomnya, maka itu adalah ada di metadata. Tipenya, kemudian deskripsi tiap kolomnya ada di situ. Nah, ada beberapa tipe data ya. Nah, ini juga sangat perlu kita pahami karena akan mempengaruhi tahap berikutnya. Jadi ada dua tipe data ya, dan masing-masing penanganannya akan berbeda. Tipe data yang pertama adalah data terstruktur, dan yang kedua adalah data tidak terstruktur ya. Structured sama unstructured. Nah, kalau yang data terstruktur itu seperti apa? Ya, intinya kalau data terstruktur itu biasanya modelnya sudah didefinisikan gitu ya. Ini biasanya buatan ya, model data ini buatan karena sudah terstruktur.
ya. Kemudian formatnya biasanya format butir datanya atau selnya itu tadi biasanya teks biasanya. Kemudian antar butir data itu bisa kita bedakan ya, satu butir dengan butir yang lain atau satu sel dengan sel lain itu kita bisa bedakan. Kemudian untuk ekstraksi query-nya biasanya lebih mudah ya, relatif dibandingkan dengan yang tidak terstruktur. Contohnya seperti apa ya? Contoh data yang sering kita pakai ya, kayak data tabular, data yang ada di Microsoft Excel atau ya spreadsheet maksudnya, atau data berorientasi objek ya, di mana sudah setiap objek itu punya atribut dan seterusnya, itu juga data terstruktur. Atau data time series ya, misalnya pergerakan saham gitu kan setiap waktunya dilihat gitu ya, itu juga disebutnya data terstruktur. Nah, berikutnya adalah data tidak terstruktur. Kalau data tidak terstruktur itu ya atau unstructured data, ini model datanya biasanya belum didefinisikan. Ini biasanya natural ya, jadi dia memang dibuat tidak untuk diproses, maksudnya tidak untuk tujuan awal tidak untuk diproses gitu ya, tapi memang dia sudah data yang natural lah dikatakan seperti itu. Dan format butirnya biasanya itu bisa macam-macam, bisa teks, bisa image ya atau citra, bisa audio atau suara ya, bisa video dan lain-lain. Nah ini kan dia bentuknya nggak terstruktur meskipun kalimatnya itu terstruktur, tapi kita kalau mau ngambil mengolahnya tidak semudah yang terstruktur. Kemudian antar butir data itu tidak cukup jelas terbedakan ya. Bisa jadi ada yang ambigu juga, ada yang nggak teratur ya. Seperti kalau teks itu kan sangat mungkin tidak teratur, kemungkinannya sangat banyak gitu ya. Kemudian ekstraksi query-nya juga tidak semudah, saya nggak bisa mengatakan sulit ya, tapi tidak semudah yang terstruktur. Nah, yang umumnya dengan kalau kita sebut nggak terstruktur itu biasanya ya teks bebas, narasi atau artikel itu disebutnya tidak terstruktur ya. Tulisan di media sosial itu pun juga termasuk unstructured. Kemudian data audio, data video juga pasti masuk ke sana. Ya. Kemudian ada juga yang tengah-tengah ya. Kemudian ini jarang disebut ya. Nah, yaitu disebutnya semi terstruktur atau semi structured ya. Nah, ini dia nggak mengikuti model struktur tabular seperti basis data gitu, nggak seperti itu. Tapi dia mengandung tag ya di sini. Jadi mirip kayak teks biasa, tapi dia mengandung penanda teks seperti HTML seperti itu. Itu kan sebetulnya itu kayak nggak tabular ya, tapi dia mengandung penanda yang kita bisa ubah jadi terstruktur gitu, suatu saat nanti. Oke, nah kemudian ada beberapa tipe butir data ya. Saya yakin ini juga sudah sering ketemu ya. Ada yang sifatnya nominal atau kategorikal, ada yang sifatnya ordinal, interval, dan rasio. Baik, ada 4 ya. Yang pertama adalah nominal ya. Nominal itu sifat himpunannya diskrit, enggak terurut ya. Jadi dia diskrit artinya nominal ya, bisa kita count ya, artinya enggak terbatas lah ya. Dan ya tidak harus terurut. Nah, kalau ordinal ini dia diskrit ya. Langsung contohnya dulu ya. Contohnya adalah warna ya. Kalau nominal itu contohnya atau kategorikal warna, misalnya merah, hijau, biru. Ini kan bisa kita ini ya, nggak bisa kita istilahnya diskrit lah ya. Kemudian ukuran data itu menunjukkan membership gitu ya, membershipnya. Jadi keanggotaannya apa, isinya ada apa aja. Oke. Kemudian operasinya gimana ya? Operasinya cuma pakai tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, kalau yang ordinal itu diskrit tapi dia terurut ya. Misalnya contohnya huruf ya, indeks nilai gitu ya. A, B, C, D, E itu ya. Itu adalah ordinal. Membership ukuran datanya bisa dalam bentuk menyatakan membership ya atau perbandingan ya. Kita bisa melakukan perbandingan. Meskipun mungkin huruf A, B, C, D gimana ngebandinginnya, tapi kalau pakai Python bisa ya. Nah, ini pakai sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Mirip sih, tapi ada perbedaan sedikit ya dengan yang nominal. Kemudian berikutnya adalah tipe butir data interval ya. Jadi dalam bentuk interval. Ya, karena interval ini adalah digunakan untuk data yang sifatnya kontinu ya. Numerik ya. Numerik tapi kontinu. Jadi float lah seperti itu. Float maksudnya real ya, bilangan real. Terurut terus perbedaannya menunjukkan selisih. Contohnya misalnya suhu ya, suhu dalam Celcius itu kan bisa macam-macam ya, bisa 30,3 ya, ada komanya, atau tanggal dalam kalender
tertentu, ya. Seperti itu. Kemudian, nah nanti ukuran datanya nanti menyatakan membership, ya. Kemudian comparison dan juga bisa difference. Tambah lagi nih ya, tadi sebelumnya sampai bisa lebih besar ya, kalau ini bisa juga ditambahkan, dioperasikan, dijumlahkan, dan juga bisa dikurangi, ya, diselisihkan, ya, mencari selisih. Nah, tipe yang keempat adalah rasio, ya, dia continue, numerik, terurut, ya, nilainya menunjukkan rasio atau perbandingan, ya. Contohnya adalah panjang jalan, suhu, ya, suhu dalam Kelvin. Ya, kalau suhu dalam Kelvin itu, ya, di sini lebih besar ya daripada yang Celsius ya. Ordernya bisa ratus-ratus gitu. Nah, kemudian ya untuk ukuran datanya sama kayak yang sebelumnya, cuma ada tambah magnitude ya, perbandingan atau rasionya. Nanti bisa kita tambahkan, kurangi, kali, dan bagi. Oke. Nah, untuk representasi nilainya ada representasi nilai tipikal dan ada representasi sebaran ya. Untuk nilai tipikalnya kita bisa menghitung modus, ya. Mungkin sudah familiar kan ya dengan modus, median, ya, mean, ya. Nah, untuk yang nominal itu modus, untuk yang ordinal bisa modus dan median atau nilai tengah. Untuk interval bisa modus, median, dan juga mean, ya. Mean aritmatik. Kalau untuk rasio itu ada mean-nya, ada tambahan, ada mean aritmatik, geometrik, dan harmonik. Ya. Nah, ini statistikal, silakan kalau lupa buka lagi. Kemudian representasi sebaran ya, kita bisa membuat grouping kalau di nominal, di ordinal itu grouping dengan dan juga rentang atau range, rentang antar kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 seperti itu. Nah, untuk interval itu bisa tambahan ada varians, ada simpangan baku ya. Kalau untuk yang rasio ada tambahan ada koefisien varians ya. Oke, kemudian untuk apakah memiliki nol sejati yang menyatakan nilai mutlak paling bawah ya. Kalau nominal tentunya tidak punya ya. Kalau ordinal juga tidak, interval juga tidak ada, nilai paling bawahnya ya. Kemudian kalau rasio ada ya 0 ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh data ya. Contoh model data tabular. Ya, pertama data tabular ada seperti ini ya, data yang biasa kita temui. Misalkan contoh data seperti ini ada n buah rekor. Ya, dia selalu memiliki berapa buah rekor, n misalnya. Satu rekor itu satu baris ya. Setiap rekor itu punya beberapa atribut ya, atribut kolom-kolom seperti ini. Ya, rekor itu baris, kemudian nanti atribut itu kolom ya. Nah, kemudian atribut yang sama di setiap record itu biasanya memiliki tipe butir yang sama, tipenya yang sama, bukan isinya yang sama. Ya. Kemudian strukturnya ketat atau strict, jadi nggak bisa ganti-ganti struktur semudah itu, kita nambah-nambahin sendiri, saya mau nambahin gitu ya. Kolom baru, ya nggak bisa semudah itu. Kemudian, tapi ada juga yang kalau di basis data ya, tapi kalau di Excel atau spreadsheet kita bisa tambahkan. Meskipun juga harus bermakna ya penambahannya. Kemudian tergantung keketatannya, bisa ada bahasa query yang formal untuk mengakses butir data di dalamnya. Contohnya misalkan kita bisa pakai SQL. Oke. Nah, untuk model data tadi tabular ya, biasa. Tapi bisa juga ada model data yang lain ya dalam bentuk graf. Ya. Intinya setiap data itu dengan data yang lain itu ada hubungan tertentu ya. Simpul-simpul di sini itu biasanya adalah atribut-atribut ya. Atau ada juga mengatakan ini satu node satu kolom, ya. Di sini ya sebenarnya macam-macam modelnya ya. Kalau contoh ini adalah ini satu node ini satu record, satu node satu record. Ya, ini ada nama, ada title ya. Ini ada hubungan antara nama dengan title gitu ya. Ya seperti halnya di basis data ya. Kemudian bisa mengekspresikan relasi antar record ya secara eksplisit kita perlihatkan di sini. Dan termasuk model data graph itu adalah model data hierarkis atau pohon ya, tree gitu ya. Dan model data objek atau berorientasi objek kan biasanya selalu ada diagram objeknya. Nah, ini adalah model data graph. Ada juga yang lebih modern yang sekarang terbaru atau yang terbaru cukup baru ya, yang modelnya RDF seperti ini ya. Ini ada hubungan antar butir datanya.
Oke, ada juga yang model data sequence ya. Sequence artinya satu record dengan record lain itu ada hubungan dan hubungannya secara sekuensial, artinya ngurut gitu ya. Posisinya harus ngurut gitu setiap record itu. Contohnya adalah sensor suhu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jadi suhu misalkan menit ke satu, kedua, ketiga, nah itu ngurut, kita nggak bisa tuh tuker-tuker ya record. Kemudian rekaman audio dan videonya dapat dipandang sebagai data sequence ya kalau rekaman audio dan video, tapi setiap recordnya itu sifatnya tidak terstruktur. Gitu. Jadi sama video juga kan ada urutan ininya ya, frame-frame-nya gitu ya. Kemudian atribut kontekstual mendefinisikan basis dependensi tersirat. Ya, contohnya timestamp. Timestamp itu juga dependence dengan yang lain. Ada juga ada atribut behavioral. Ya, atribut behavioral itu adalah butir-butir datanya. Contohnya adalah suhu itu besarnya berapa. Ya. Kemudian kalau atribut kontekstualnya atau konteksnya ya, konteks itu lagi dia sedang membahas urutan itu artinya apa. Nah, kalau urutannya itu atau sequence itu artinya adalah waktu, maka disebutnya data-data yang time series ya. Oke, nah kita masuk ke bagian ketiga yaitu pengambilan data. Kalau ada yang mau tanya boleh ya Bapak Ibu. Tulis dulu aja di chat ya supaya nggak lupa. Nah, untuk pengambilan data sendiri ya, kita perlu pelajari bagaimana cara mengambil data. Nah, ini cukup lama, cukup banyak. Kita akan mengambil data bisa dengan beberapa cara ya. Dengan cara manual, atau dengan menggunakan bantuan API, ya, atau juga bisa melakukan dengan web scraping, atau dengan melakukan akses langsung ke basis data. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, pengambilan data secara manual. Ya, jadi kalau manual ya biasa ya manual, kita satu-satu cari datanya, terus kita dari sumber datanya, ya sumber datanya bisa macam-macam. Kemudian kita download, kita unduh atau kita copy ya, datanya ke komputer kita, ya. Kemudian kita masukkan ke tool yang kita punya ya, misalnya kita pakai Jupyter Notebook atau Google Colab atau ya Python yang lain gitu ya, dengan menggunakan pengolah data. Nah, sekarang kita coba lihat cara itu tadi yang pertama ya, cara manual ya. Yang kedua, enggak, ini masih manual ya. Kita juga bisa melakukan secara manual, contohnya dengan menggunakan data dari Kaggle ya. Kaggle itu kita bisa ambil juga secara manual. Yang pasti pertama kita harus punya akun Kaggle dulu ya. Terus nanti kita bisa ambil data dari situ. Misalnya contohnya kita mau ambil data goal dataset ya, top 5 European leagues ya dari Kaggle yang ini ya. Nah, silahkan masuk ke Kaggle, terus punya akunnya, terus cari nanti ini yang goal dataset ini, lalu klik download ya. Nah, ini contohnya kita sudah, oh ya ini kayak gini ya, ada klik download di sini ya, yang bagian atas ini data yang kita mau ambil, ya, EPL Goal Scorer 2021 CSV gitu ya. Nanti kalau kita klik unduh, ya, nanti akan tersimpan di komputer kita. Itu cara manual ya, atau itu nggak harus dengan Kaggle ya, contoh yang lain. Itu cuma salah satu contoh aja. Yang kedua adalah bagaimana kalau dengan menggunakan API ya, atau Application Programming Interface ya. Nah ini API di sini ya tergantung sumber datanya atau layanannya, dia menyediakan API atau enggak. Nah tadi contohnya Kaggle tadi, selain tadi kita bisa ambil secara manual, kita juga bisa ambil dengan menggunakan API ya. Jadi dia sudah menyediakan. Nah, tapi kita butuh di sini akun Kaggle, dan di situ nanti kita perlu mengambil token atau key ya untuk mengakses data pakai API. Jadi nggak bisa sembarangan orang ambil gitu ya. Dia perlu punya akun Kaggle dulu. Ya, nanti proses pembuatan pembuatan API-nya akan dirinci di dokumentasi di masing-masing layanan. Ada di dokumentasi di masing-masing layanan ya. Di Kaggle dia punya rinciannya. Oke, nah ini silakan boleh sambil dicoba atau nanti mungkin boleh kalau dicoba ya untuk melakukan mengambil data menggunakan Kaggle ya. Nanti ini ada di tugas soalnya ya. Tugasnya nanti ada ngambil data dari Kaggle. Ya, tugas individu. Jadi silakan pakai Jupyter Notebook ya, atau mau pakai Google Colab juga boleh. Ya, terus silakan diinstal dulu, pip install Kaggle-nya. Ya, ini adalah buat API-nya ya. Kemudian nanti, nah setelah kita sudah selesai menginstal di tool yang kita punya, misalnya Jupyter Notebook, maka kita ke Kaggle, pindah ya ke Kaggle dulu. Ya. Silahkan login ke Kaggle masing-masing ya. Kalau belum punya, silahkan buat dulu akunnya. Kemudian nanti klik foto profil ya, foto profil yang ada di atas atau profilnya diklik. Nanti di situ ada di akun yang kita punya itu ada create new API kayak gini.
Ya, nanti kalau sudah create new API token ya, nanti dia akan otomatis mendownload suatu file namanya kaggle.json. Ini buat membantu kita untuk wajib untuk ada kalau kita mau pakai API-nya nanti ya. Nah, nanti kalau kita sudah download, nah silahkan dipindahkan file tersebut. Kalau kita pakai Jupyter Notebook, pindahkan ke link ke folder ini ya, folder yang di C users ini. Nah, kita bikin folder baru namanya .kaggle. Ya, seperti itu. Silahkan diikuti langkahnya ya. Nanti kalau kita sudah masukin itu Kaggle-nya ke Kaggle JSON, Kaggle JSON-nya udah masuk, nanti API-nya sudah bisa kita coba ya. Nah, ada beberapa perintah dalam API Kaggle ini. Ada Kaggle Competitions, karena tadi saya bilang Kaggle itu memang untuk kompetisi. Ada juga Kaggle Dataset, kita bisa ambil. Ada Kaggle Kernels, ada Kaggle Config, ya silahkan dicoba dilihat. Nah, kita untuk sekarang kita cukup pakai Kaggle Dataset aja ya. Nah, kalau pakai Google Colab nanti agak beda ya caranya. Downloadnya silahkan dicari, nanti saya akan coba tunjukkan ya. Kemudian, nah untuk mengambil, kita belum mengambil dataset ya, kita baru akan mengambil dataset. Kita coba dulu lihat daftar datasetnya ya dengan menggunakan Kaggle Dataset List ya. Nah, kita nanti akan lihat daftarnya. Nah, contohnya kita ingin mengambil ini ya, yang goal dataset top 5 European Leagues ya. Tadi kan udah ambil sebenarnya sih ya dengan manual, tapi kita coba sekarang mau ngambilnya pakai API ya. Nah, cara downloadnya gimana? Kalau sudah tahu apa yang mau diambil, ya tinggal dipakai perintah Kaggle Datasets Download. Nah, sebutkan ini linknya ya, datasetnya. Nanti akan otomatis terunduh ya dalam bentuk zip ya seperti ini. Nah, nanti kita ekstrak ya atau unzip. Nah, kan kita dapat beberapa file CSV. Nah, nanti file ini baru deh kalau kita bisa dapatkan, kita bisa proses dengan menggunakan Python atau Pandas di sini, maksudnya library-nya Pandas. Seperti ini. Oke, nah kemudian juga bisa juga mengambil data dari portal yang lain ya, atau dari portal Satu Data Bandung, ada API-nya juga. Silahkan boleh dicoba ya. Nanti ini dari Diskominfo ya. Ini adalah API berbasis CKAN. Ya, silahkan dibaca apa itu CKAN. Nah, ini seperti ini ya langkah-langkahnya. Kita menggunakan Python library, request, JSON, dan tag QDM. Ya. Nanti silahkan daftar datasetnya bisa dilihat di HTTP ini. Ya. Dan kita bisa menggunakan perintah yang terlihat di sini ya, request dulu, nanti loads. Nah, nanti di sini nanti kita bisa download ya. Nah, misalkan kita mau juga memfilter dengan menggunakan suatu frase tertentu, misalkan sekolah dasar, juga kita bisa tambahkan di parameternya di sini sekolah dasar, ya. Atau mau tentang COVID-19 misalnya, atau misalnya apapun ya, stunting, gitu. Ya, itu juga bisa. Oke, nah kita juga bisa filter manual, kita lihat satu-satu nih mana yang mau diambil ya, dengan menggunakan perintah di ini ya, di list seperti ini. Oke. Sebenarnya kita ingin mengambil jumlah guru SD negeri di Kota Bandung berdasarkan sekolah ya. Maka kita bisa pakai API call di sini dengan parameter nama datasetnya ya. Di sini dataset name-nya kita set dulu, terus nanti request ya, get. Ini nama HTTP di nama linknya dituliskan, terus nanti file yang kita inginkan kita tuliskan di sini. Oke. Nah, kalau sudah kita download, maka kita bisa akses ya, kita akses di sini datasetnya ya untuk menampilkan isinya. Nanti akan ditampilkan lebih detail lagi ya di bagian data Pandas ya. Oke. Nah, kalau itu tadi baru pakai manual sama pakai API ya. Sekarang menggunakan dengan web scraping ya. Nah, untuk web scraping, ya kalau web scraping artinya kita mengambil langsung dari suatu halaman web ya. Misalkan datanya belum ada yang terstruktur, yang bisa kita download, kita bisa adanya cuma di web, kita bisa langsung ambil dari halaman web tersebut ya. Tapi tentu saja kita nggak bisa dengan misalkan print screen screenshot nggak bisa ya. Ini ada dengan cara menggunakan disebutnya web scraping ya. Kita mengambil datanya. Ya. Nah, tapi itu didapatkan dalam bentuk HTML link
teks HTML ya. Nah, nanti ada data langkah-langkahnya ada di Real Python ini kita pakai Beautiful Soup di sini. Contohnya pakai Beautiful Soup untuk web scraper-nya pakai Python ya. Nanti tinggal pakai request get untuk mendapatkan akses ke URL tersebut. Nanti akan tersimpan hasil downloadnya dalam bentuk teks HTML ya, teks HTML. Nah, nanti teks HTML ya mau nggak mau kita harus parsing satu-satu dengan menggunakan ya tadi parser ya, satu-satu huruf kita parse. Ini cukup ya seperti ini, cukup rumit tapi bisa dilakukan ya. Kemudian mengambil data juga dari basis data seperti biasa. Itu kalau mengambil basis data ya kita juga bisa dengan menggunakan Pandas ya. Kalau pakai Python bisa dengan menggunakan Pandas, nanti pakai MySQL connector ya. Nanti gunakan connect dulu ke database-nya. Nanti pakai Pandas bisa read SQL ya untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Nanti datanya kita masukkan ke data frame-nya Pandas ya. Silakan bisa dilihat lebih detail lagi bagaimana cara mengambil dari database di link yang tertulis di sini ya, medium.com ini. Oke, nah itu tadi beberapa cara ya untuk memuat data untuk mengambil data ya. Ada 4 cara tadi, tapi tidak dibahas detail semua karena butuh waktu ya. Nah kita sekarang asumsikan sudah bisa ya mengambil datanya dan sekarang kita akan memasukkan data tersebut supaya kita bisa telah ya ke Pandas ya. Nah, Pandas itu library yang sangat umum dipakai di Python untuk mengolah data ya, untuk data understanding, data exploration segala macam, dan ya bentuknya adalah data frame ya, data frame disebut ya, atau ya semacam tabel gitu ya. Silakan untuk ke Pandasnya sendiri boleh dinyalakan Jupyter Notebook-nya, kemudian nanti buat sebuah script ya dengan mengimport Pandas ya. Kalau belum ada boleh diinstal dulu ya, pip install Pandas. Dan juga bisa sepasang sama NumPy ya. NumPy itu di sini untuk proses array-nya atau array dalam Pandanya. Nah, kemudian kita juga, kalau kita sudah mengimport, maka kita bisa melakukan meload ya, memuat file dataset yang sudah kita ambil sebelumnya ini ke dalam Python-nya atau ke dalam Pandasnya ya. Load file CSV-nya ya. Silakan lihat tadi kembali lagi mau cara cara ngambil datanya ya. Nah, masukkan ke Pandas. Nah, caranya adalah dengan menggunakan salah satunya dengan read CSV ya, read CSV. Kalau ini khusus untuk file CSV ya. Kalau file yang lain read-nya bukan read yang CSV ya. Contohnya kan tadi kita sudah mengambil ceritanya EPL goal scorer ini, maka akan kita .csv ini kita akan menggunakan PD di sini adalah Pandas ya. Pandasnya ya, read CSV. Silahkan boleh sambil dibuka ya ini Oke. Untuk apa namanya notebook ya, saya pakai di sini pakai Google Colab ya, kebetulan karena lagi tidak bisa buka Jupyter Notebook. Silakan juga masing-masing boleh pakai apa ya. Yang pasti tolong dibuka semuanya IPyNB-nya kalau bisa sambil dibuka juga ya supaya nanti nggak ngabisin waktu ya. Nah, sambil dibuka dari sini kita bisa coba jalanin ya tadi yang import Pandas ya, kemudian juga kalau saya karena saya pakai Google Colab, saya pasti mount dulu drive saya. Nah baru kita ambil. Nah kalau ini contohnya pakai automobile ya, yang disediakan datanya dari modul itu adalah automobile. Nah kalau tadi dari modul ya dari LMS ya. Nah seperti ini maka akan tampil ya, ini baru read CSV ini udah langsung ke df head ya. Oke, nah apa namanya tadi ya? Nah, tadi kita sudah meread, berarti sudah masuk ke dalam sebuah variabel namanya df ya, df. Nah, dari si df ini kita bisa melakukan banyak hal. Pertama kita bisa ngintip ya sebagian dulu, ngintip sebagian tuh dengan head. Ini kita ambil yang bagian atasnya aja. Kalau head aja berarti 5 baris pertama aja. Nah, ini defaultnya 5 ya. Kalau saya nggak mau 5, saya mau 3 ya udah set aja 3 di sini ya. Gitu. Maka akan terlihat baris-baris pertamanya. Tapi bisa lihat di sini kalau saya langsung memanggil head, maka akan keluar 5 baris pertama dan kebetulan di sini kolomnya sangat banyak. Nah, kemudian kita sudah berhasil memuat ya datanya ke Pandas ya. Nah, dari DF ini
kita bisa, atau dari data frame ini bisa kita otak-atik ya. Nah, kita akan coba telaah data ini ya. Telaah data ini kita akan coba cek dulu masing-masing kolomnya atau atributnya itu isinya tipenya apa ya. Kita kan mungkin bisa lihat sih di sini ya, tapi kita paling cuma nebak-nebak aja ya. Kira-kira oh mungkin kayaknya simbol ini tipenya angka gitu ya. Tapi angkanya angka apa? Integer atau float gitu ya. Kayaknya integer sih nebak-nebak, tapi kan nebak-nebak ya. Kalau kita pengen tahu satu-satu, silahkan dijalankan fungsi types, dtypes ya, df.dtypes bukan fungsi sini, ya variabelnya, dtypes ya. Kemudian akan bisa tipe data dari setiap kolom ya. Kita lihat di sini tipenya masing-masing apa ya, boleh lihat di user guide-nya Pandas ya. Tapi umumnya ya 64 berarti integer ya, float 64 berarti float ya, semuanya 64 ya. Ada juga yang objek ya. Kalau objek itu berarti yang bukan integer dan bukan float ya, dia masuk ke situ. Jadi dia tuh bukan ke tipe-tipe yang lain gitu ya. Oke, kayak gitu. Sorry. Silahkan boleh dijalankan. Kalau untuk yang ini df types-nya isinya ada banyak ya. Bisa di sini ada yang int, float gitu ya. Ada yang objek gitu ya. Itu yang bukan float dan juga bukan int. Oke. Nah, kemudian tipe data dari tiap kolom. Tunggu sebentar ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, mengungkapkan di sini ada tipe-tipe data untuk setiap kolom ya. Jadi ini contohnya untuk data yang tadi ya, goal score ini apa, dua kolom pertamanya biasanya kalau di sini adalah ID. Kalau ini ID ya, untuk ID numerik ini nggak ada maknanya ya. Nah, nanti di sini juga kita bisa lihat untuk apa namanya, kalau di sini kebetulan nama juga nggak ada makna ya sebetulnya, untuk secara angka ya nggak ada makna, tapi sebenarnya ada makna juga sih. Nah, di sini kita juga bisa apa namanya, menampilkan yang kolom tertentu ya, dan kita lihat isinya ada apa. Ini dengan menggunakan iLog. iLog di sini artinya indeksnya ya. Dengan menggunakan indeks kita mau mencari di lokasi tertentu dengan menggunakan indeksnya. Kalau di sini artinya ada koma, artinya di sini adalah mengambil yang baris keberapa, kolom keberapa. Nah, kolomnya dimulai dari kolom kedua sampai habis ya, sampai terakhir. Sedangkan baris diambil semua. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan tadi ya, sekarang sudah bisa mengambil beberapa kolom yang berbeda. Contohnya di sini ya. Oke. Ini kalau masih describe tadi lagi. Nah, sekarang kita juga bisa melihat secara umum, secara statistik, masing-masing kolom itu seperti apa ya sebarannya dengan menggunakan deskripsi statistik. Nah, kata kuncinya adalah menggunakan describe. Describe di sini ya artinya menampilkan statistik dasar setiap kolom yang bertipe numerik. Jadi untuk yang describe ini by default dia hanya bisa menampilkan untuk yang numerik aja. Di sini ada kolom games, time, goals. Bisa dicek ke atas. Betul nggak sih games, time, goals ini emang yang numeriknya aja. Nah, kemudian kita bisa nampilkan count-nya. Pertama count ya. Jadi di sini count itu artinya menghitung ada berapa baris ya. Karena ini kebetulan semua pasti sama ya. Ada berapa item data ya, ada berapa baris data. Kemudian mean, di sini ada rata-rata atau ya rata-rata dari semuanya. Kemudian standar deviasi atau simpangan bakunya. Kemudian mean di sini ada minimum, kemudian ada maksimum di bagian bawahnya, dan yang 25% sampai dengan 75% ini adalah kuartilnya ya, kuartal. Kalau 25% itu kuartil pertama, median 50% kuartil kedua atau median, dan ini adalah kuartil ketiga. Kita bisa lihat di sini, kan untuk kolom time gitu, dia rata-ratanya 1420. Terus kemudian nilai minimumnya 1, paling kecil 1, dan nilai maksimumnya 3420. Untuk sebaran datanya di kuartil satunya itu di 470 ya. Jadi dari tadi yang paling bawahnya adalah 1 sampai dengan 470 adalah 25% data. Kemudian sampai dengan 50% data itu sampai dengan di 1342, dan di 75% data di 2319. Nah, simpangan bakunya kita bisa lihat cukup besar, ini di 1030. Untuk konsepnya sendiri, ya mungkin kembali lagi dibuka konsep statistiknya. Ya, dan saya kan sudah sangat paham Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau kita pakai untuk kerataan ya atau rata,
itu biasanya kita pakai rataan yang aritmetik ya, atau mean yang aritmetik ya. Nah ini ya biasanya pasti tahu ya, menjumlahkan semua data yang ada, semua bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya bilangan. Merupakan salah satu ukuran pusat data ya, atau sentral datanya yang mana. Merupakan itu ya kategori ke ukuran pusat data untuk juga yang dapat digunakan untuk data yang tipenya interval atau rasio. Sifatnya adalah total jarak setiap bilangan X, I terhadap rata-rata aritmetik adalah 0. Total jarak bilangan terhadap rata-rata aritmetik adalah 0. Dan dapat dipakai sebagai bilangan yang mewakili seluruh kumpulan sepanjang distribusi datanya tidak skew, ya skew itu tidak condong kemana. Kalau relatif normal distribusinya, maka kita bisa menggunakan untuk mendapatkan gambaran dari distribusi data. Ya, kemudian untuk simpangan baku atau standar deviasi ini adalah ukuran sebaran data ya. Ini juga untuk data yang sifatnya interval dan rasio ya. Nah, di sini ya cara menghitungnya kita di sini semua data dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan dan selisih tadi dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya data kurangi 1. Atau ada juga temannya simpangan baku adalah varians ya. Varians di sini adalah simpangan baku dikuadratkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara melihat nilai simpangan baku? Nah, nilai simpangan baku itu kalau dia nilainya besar, berarti datanya kebanyakan data itu tersebar jauh dari rata-rata. Gitu. Kalau dia simpangan bakunya besar, ada selisihnya besar ya. Nah, kalau kecil artinya kebanyakan data itu dekat dengan rata-rata, dengan nilai rata-rata. Nah, simpangan baku ini bisa dipandang sebagai derajat ketidakpastian pengukuran data, gitu ya. Jadi semakin besar berarti semakin tidak pasti, gitu. Nah, contohnya misalnya pengukuran berulang suatu instrumen yang sama, gitu ya. Misalkan suhu, gitu ya, atau ya, suhu. Jika simpangan baku dari hasil pengukuran ini nilainya besar, berarti presisi pengukurannya rendah. Itu ya, banyak ganti-ganti gitu, nggak stabil datanya. Oke, kemudian ada juga konsep median dan kuartil. Ya, kalau median adalah bagian dari kuartil. Ya, kuartil artinya 25% data pertama. Ya. Kemudian kalau median ya data yang tengah, ya nilai tengah atau 50% data, dan kuartil 3 atau Q3 adalah data 75% data. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk data yang nilainya bertipe ordinal, interval, dan rasio. Nah, tadi kalau kita coba yang sekali lagi tadi ya, kita mau mendeskripsikan data lagi ya. Kita tadi sudah menggunakan describe ya, describe aja gitu. Kalau describe aja itu kita hanya bisa menampilkan data yang tipenya numerik ya, bisa int, bisa float. Nah, tapi kalau kita ingin mendeskripsikan semua, baik yang numerik ataupun tidak numerik, maka silakan gunakan describe, tapi di dalamnya parameternya diisi include all. Ya. Nah, di sini akan tampil semua kolom, baik yang unik, kalau yang objek, atau yang bukan numerik nanti akan tampil unik juga, top ya, dan frek atau frekuensinya. Unik di sini artinya banyak nilai unik ya. Kalau untuk yang ini, kalau yang numerik ini dia nggak bisa didefinisikan ya, karena ini adalah numerik ya. Tapi untuk yang nilainya objek seperti player name, ini kan nama ya, ada 522 nama unik. Kemudian top di sini Joel. Frekuensi, maksud di sini frekuensi adalah frekuensi modus ya. Kalau top di sini adalah nilai modus, artinya nilai yang paling sering muncul, dan berapa banyak munculnya ada di frek-nya. Oke, nah kalau modus artinya itu ya yang paling banyak muncul ya, sudah tahu sendiri bagaimana, tinggal mencari saja data yang paling sering muncul ya. Ini juga dapat digunakan sebagai ukuran pusat data atau tendensi sentral untuk data yang tipenya nominal atau kategorik. Ya. Ini juga tidak dijamin unik dalam suatu distribusi data. Ada yang misalnya ada yang lebih dari satu modusnya. Jadi bisa jadi modusnya itu ada beberapa ya. Jadi nama yang ini muncul beberapa dalam jumlah yang sama. Kemudian jika data mengikuti distribusi kontinu ya seperti ini.
maka tidak boleh diasumsikan akan dua data yang bernilai persis sama. Ya, jadi modus itu nggak ada maknanya, jadi nggak ada gunanya mengambil modus dari data yang sifatnya kontinu seperti ini. Oke, nah ini secara umum fungsi statistik dalam Pandas ada count, sum, mean, med atau mean absolute deviation, median, mean minimum, maksudnya max, mode atau modus, absolute, ya, absolute, product of values, ya, hasil perkalian, quantile, ya tadi kuartal 1, kuartal 2 dan seterusnya. Kemudian standar deviasi, variance, ya, variance. Kemudian standard error of the mean atau SEM, skew, ya, skewness-nya. Ya. Kemudian atau kurtosis, ya, silahkan dicari apa itu kurtosis. Kemudian kumulatif sum atau jumlah kumulatif, kumulatif produk, kumulatif maksimum, dan kumulatif minimum. Oke, nah silakan boleh dicoba ya. Di sini nanti untuk mencari rata-rata dari dari describe sudah terlihat. Tapi kalau kita ingin fokus ke misalkan rata-rata aja, ya silakan panggil dengan menggunakan fungsi khusus ya. Misalkan untuk rata-rata min aja ya. Panggil fungsi min, maka akan terlihat semua nilai rata-ratanya. Kemudian untuk sum atau menjumlahkan dari masing-masing kolom jumlahnya berapa. Nah, ini juga bisa dilakukan, tapi kita lihat untuk yang objek ini kan nggak ada maknanya kita menjumlahkan seperti ini ya. Paling untuk yang numerik saja. Oke, kemudian juga ada yang median ya, nilai tengah dari masing-masing, atau standar deviasi dari masing-masing kolom, dan kuantil. Ini kuantil 0,75 artinya kuartil ketiga ya. Oke. Nanti kita coba ya, bisa lihat di notebook-nya. Nah, kemudian untuk menentukan pencilan ya atau nilai outlier ya. Secara juga kita bisa tentukan, bisa cari ya. Outlier artinya data yang beda sendiri gitu ya, yang mencil sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan outlier atau pencilan. Ya, di sini ada dengan cara 3 sigma rule, dan juga dengan Tukey's fences ya, atau metode-metode lain juga dengan visualisasi dan lain-lain ya. Nah, ini kalau ini di sini ada aturannya untuk yang 3 sigma rule ya. Nah, kalau misalkan datanya terdistribusi normal, maka suatu data dikatakan pencilan kalau dia aturannya mengikuti ini ya. Nilainya kurang dari rata-rata kurangi 2 kali standar deviasi ya. Nah, ada juga kalau kurang dari rata-rata kurangi 3 kali standar deviasi. Ya, ini ya beberapa definisi lah. Ya. Tapi di sini ada kekurangannya ya. Ada beberapa batasannya gitu ya. Tapi ini juga bisa digunakan. Atau aturan lain menggunakan Tukey's fences ya, menggunakan rentang antar kuartil atau interquartile range atau EQR ya. Q3 kurangi Q1. Nah, dia dikatakan pencilan kalau dia nilainya kurang dari Q1 dikurangi 1,5 EQR, atau dia kurang dari 3 kali EQR ya, IQR. Nah, itu beberapa cara menentukan pencilan, tapi kadang lebih baik pakai visualisasi. Nah, itu kita belum pelajari sekarang ya, masih besok lusa minggu depan lah. Oke, nah ini kalau pakai Tukey's fences ya, silakan diikuti cara yang di sini ya. Pertama dicari dulu kan tadi kalau untuk Tukey's fences itu kan kita harus cari dulu Q1 dan Q3-nya ya. Nanti kita dapat IQR-nya. Ya. Jadi kita cari dulu Q1-nya dengan memanggil quantile Q0,25, terus kita panggil ambil Q3-nya atau kita tentukan Q3-nya dengan memanggil quantile Q0,75. Nanti kita tentukan IQR-nya atau interquartile range itu dengan Q3 kurangi Q1 ya. Nah, nanti baru dihitung apakah dia outlier atau bukan ya, is outlier. Nah, ini kalau dia kurang dari, kalau yang tadi misalkan suatu angka itu suatu kolom di sini ya. Ini untuk data goals ya, data goals. Jadi untuk yang kolom goals-nya aja. Kalau dia kurang dari Q1 dikurangi 1,5 kali EQR ya.
atau di sini ada atau or, ini or ya, lebih dari plus ya, kayak gitu. Nah ini ada juga yang pakai cara lain, pakainya bukan 1,5 tapi pakai 3 ya. Nah ini silahkan dipakai yang mana ya. Di sini dia nampilin outlier-nya. Itu agak-agak manual caranya ya. Nah, kalau yang tadi 3 itu dihitungnya disebutnya outlier tapi lebih ekstrim, disebutnya extreme outlier ya, yang pakai konstanta 3. Oke, ini contohnya seperti ini ya, mencari pencilan dengan menggunakan Tukis fences ya. Contohnya untuk baris yang pertama nih, Harry Kane, itu dia goals-nya 23 ya. Kita kan tadi mau cek apakah dia goals-nya itu pencilan atau enggak ya nilainya. Ternyata pas dicek, ternyata di outlier kalau pakai Tukis fences. Dan juga termasuk dalam extreme outlier ya. Ini yang banyak banget ya di sini yang masuk ke dalam pencilan ya. Itu banyak banget tuh. Yang nilai goals-nya itu 23 sampai dengan semua sampai dengan 6 masuk ke dalam ini. Tapi yang extreme outlier itu enggak semua, dia itu cuma sampai ke yang jumlah golnya 9 ya. Tapi kalau yang jumlah golnya 8 itu enggak masuk ke dalam extreme outlier. Itu salah satu cara ya. Setuju atau tidak ya nanti silahkan disesuaikan dengan data masing-masing. Oke, sedikit lagi ya. Untuk juga selain kita bisa menghitung apa namanya value tadi apa outlier, menentukan outlier, kita juga bisa menentukan count atau banyaknya frekuensi dari setiap nilai ya. Nah, ini tinggal kita sebut saja dengan menggunakan value counts ya. Contohnya untuk team title ini nama timnya itu ada berapa kali muncul di data. Misalnya kita namanya mau ngumpulin apa ya per tim ya, rata-rata per tim gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi misalkan untuk tim yang muncul tadi kan ada beberapa ya timnya. Nah, si tim itu rata-rata golnya berapa gitu. Ya, kayak untuk yang kanan ini, yang untuknya misalkan tim title-nya Arsenal, kalau kita kelompokkan per Arsenal, Arsenal Brighton, kemudian nanti ada Arsenal Newcastle United, itu apa namanya rata-ratanya total berapa masing-masing ya. Ada 1,96 dan seterusnya ini sampai dengan Manchester City rata-ratanya 3,2. Nanti tinggal menggunakan df dot ya nama data frame-nya dot group by ya. Kemudian apa yang mau dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan team title ya. Kemudian apa yang mau diolahnya yaitu di sini goals-nya ya, goals-nya atau kolom goals-nya, dan kita akan menghitung rata-ratanya dari tiap kelompok goals, kelompok tim ya, dari tiap tim. Atau juga kita ingin menghitung standar deviasinya ya dari masing-masing itu. Nah ini untuk standar deviasi nggak bisa dihitung kalau datanya nggak ada ya. Oh data goals-nya 0. Oke. Kemudian juga selain tadi ya, selain standar deviasi sama rata-rata, kita juga bisa melakukan korelasi. Nah, kalau korelasi di sini artinya korelasi antar kolom yang numerik ya. Kalau nggak bisa kalau yang kolom yang nggak numerik. Korelasi artinya satu kolom terpengaruh sama kolom lain atau enggak gitu. Ya. Nah, di sini nilainya tuh cuma ada nilai -1 sampai dengan 1. -1 artinya korelasi negatif, kalau 1 artinya korelasi positif ya. Korelasi sebetulnya sama-sama kuat, dan kalau 0 artinya tidak ada korelasi ya. Kalau misalkan 1 plus artinya dia sama-sama korelasinya ke arah yang sama.
Artinya kalau misalkan si satu kolom itu bertambah, maka si kolom yang lain juga akan bertambah. Selalu seiring sejalan kalau satu. Tapi kalau minus itu berkorelasi tapi berlawanan arah. Jadi kalau yang satu nambah, yang satu berkurang. Nah, kalau di antara keduanya, antara 0 sampai dengan 1, maka ini korelasinya tidak kuat. Semakin mengarah ke 1, semakin kuat. Nah, tinggal menggunakan apa? Tinggal menggunakan fungsi .core gitu ya, .core ini. Silakan apa yang mau dicari korelasinya, misalnya berdasarkan game, maka kita bisa lihat game sebagai ininya ya, sebagai kita bisa lihat bagaimana hubungannya korelasi dengan yang lain. Mungkin itu ya materinya. Iya, Ibu Fariska, mohon maaf izin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Iya, Bentar. saya Hani Bu dari Polinema, izin bertanya mengenai korelasi itu tadi Bu. Kalau nilainya dalam rentang min 1 sampai 1 ya Bu ya. Nah berarti kan ada kemungkinan mungkin antara dua variabel itu korelasinya itu rendah. Apakah ketika korelasi rendah itu berarti nantinya akan mempengaruhi metode atau algoritma machine learning kita nantinya? Ya, betul. Ya. Jadi, ya, ada lagi Bu pertanyaannya? Iya, kalau misalnya apakah ada standar sebenarnya sebaiknya agar algoritma kita bagus itu antara variabel 1 dengan variabel 2 itu harusnya korelasinya berapa? Seperti itu apakah ada standar ya Ibu? Jadi kalau korelasi itu kan artinya satu variabel, misalkan X sama Y gitu ya, itu bagaimana hubungannya. Kalau nilainya 1, artinya X dengan Y itu saling terkait. Nah, biasanya korelasi itu kita gunakan untuk mengetahui apakah kita perlu menggunakan satu variabel untuk mengetahui nilai variabel yang lain. Biasanya gini, kalau di machine learning itu, misalkan kita ingin prediksi kenaikan saham gitu ya, misalkan kenaikan saham. Terus kita punya variabel Y itu adalah sahamnya naik atau enggak. Terus kalau X itu misalnya nilai saham hari ini, X gitu. Kalau misal X sama Y itu berkorelasi positif atau berkorelasi lah, bisa positif bisa negatif, satu artinya si Y itu sangat terpengaruh oleh X. Artinya kita perlu menggunakan variabel X untuk memprediksi Y. Ya, nanti kalau udah masuk ke machine learning ya, memprediksi Y. Kalau dia ternyata 0 korelasinya, artinya kita nggak perlu pakai variabel X karena kita nggak akan bisa dapetin informasi apapun dari si X itu. Biasanya seperti itu ya hubungannya, kita pakai satu variabelnya adalah variabel yang kita gunakan sebagai input dan variabel yang satunya lagi kita gunakan sebagai output atau hal yang ingin kita prediksi. Biasanya seperti itu. Tapi juga selain untuk itu, kita juga bisa gunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika misalnya variabelnya banyak. Misalkan kita tadi ya ada variabelnya banyak, tadi ada berapa belas tuh ya yang contoh yang goal scorer tadi hubungannya itu, kita ingin tahu juga kalau misalnya kita ingin variabelnya 1 sampai 10 itu adalah ingin kita prediksi. Nah, 1 sampai 9 itu apakah perlu kita pakai enggak gitu ya? Perlu kita pakai enggak untuk memprediksi gitu. Nah, bisa jadi caranya kita tadi menggunakan satu-satu ya, misalnya variabel 1 apa hubungannya dengan variabel 10? Bagus apa enggak? Variabel 2 dengan variabel 10 bagus enggak hubungannya gitu ya. Nah, sekarang selain tadi, kita juga bisa antara variabel 1 sampai 9, misalkan variabel 1 dengan 2, apa hubungannya? Gitu. Kalau korelasinya seiring, itu bisa jadi variabel yang satu itu bergantung sama variabel yang lain. Dependent. Jadi misalnya, kadang kan gini ya, kita naruh kolom itu misalnya apa ya? Usia bukan ya? Usia dengan dewasa gitu misalnya, atau gimana ya, atau misalkan ada usia misalkan 17, nanti ada kolom yang satunya lagi nilainya adalah dewasa atau anak gitu ya, itu kan sebetulnya berhubungan ya, usia dewasa sama anak kalau dinilai dari usia gitu ya. Nah, usia sama anak usia sama tadi kedewasaan itu pasti kan berhubungan, nanti korelasinya pasti positif dan mereka sebetulnya nggak saling, kalau mereka dua-duanya ada belum tentu akan membantu model kita nanti gitu. Jadi cukup ambil satu aja, karena kalau kebanyakan nanti akan memperberat kerja si model machine learning-nya nanti gitu. Kurang lebih itu sih cara penggunaan korelasi. Ya. Baik Ibu Fariska, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan korelasi? Saya kan. Izin bertanya Bu Fariska. Ya, silakan Pak Agil. Berarti dengan teknik statistik yang ada, misalkan dari yang di Pandas ini, kita nanti bisa memanfaatkan untuk data cleaning atau data preparation. Bisa. Oh gitu.
Karena saya sebelumnya berpikir data cleaning berarti dari business understanding-nya, data mana saja yang diperlukan dan yang tidak. Tapi kalau dari statistik bisa dilakukan juga berarti. Oh Artinya bisa. misalkan dari segi bisnisnya kita udah, oh ini data ini nggak perlukan. Terus kita mau menyederhanakan data yang ada lagi, kita bisa menggunakan metode statistik ini berarti ya. Oh bisa Pak, Oh. bisa. Tapi apakah bisa diandalkan Bu dengan metode statistik ini? Maksudnya Ya. apakah ada kemungkinan data yang kita tidak pakai karena kita menggunakan hasil analisis statistik ini kemudian ternyata menjadi data yang sebenarnya penting. Ada tidak kasus seperti itu? Ada. Ada ya. Jadi memang Oh, ya betul Pak. Jadi memang metode statistik itu kan alat bantu ya. Alat bantu itu kan kadang nggak perfect ya, nggak selalu perfect gitu. Jadi kita memang untuk metodologi dalam data science itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Ya salah satunya dengan menggunakan alat bantu statistik ini. Tapi yang pasti ketika proses kita tuh bakal iteratif gitu Pak. Jadi misalnya untuk tahap pertama kayaknya kita nggak butuh data ini. Tapi setelah kita coba hasilkan sampai model gitu ya, sampai selesai gitu, ternyata kok hasilnya jelek ya. Coba kita ulang lagi ke tahap data understanding-nya lagi, kita lihat lagi datanya. Oh ternyata kita punya data ini, siapa tahu ternyata data itu butuh. Jadi kadang memang namanya ilmu statistik nggak semua bisa mengcover karakteristik data juga. Jadi ya menurut saya modelnya tadi ikutin tadi ya, yang tahap yang CRISP DM itu kita improve terus gitu model kita dan kita tinjau ulang terus data-data atau yang apa sih namanya kolom-kolom yang kita perlukan. Dan kalau itu gitu, memang betul. Ibu dulu. Oh iya, jadi ketika nanti udah ini kan masih ke data ya, masih tahapan data sebenarnya penyiapan data ya, belum sampai ke membangun model. Nah, nanti kalau udah pas membangun model itu sebetulnya juga ketika kita dapat hasil yang jelek itu bisa jadi belum tentu datanya yang salah juga sih. Bisa jadi yang salah itu tuh modelnya juga, misalnya parameternya salah, algoritmanya salah itu juga bisa. Nah, tapi ketika kita sudah mencoba semua parameter di algoritmanya itu ternyata masih tetap jelek, bisa jadi itu memang bermasalah di datanya gitu. Jadi kita bisa mundur lagi ke perbaikan datanya lagi. Gitu, menurut Bu Fariska yang best practice yang sebaiknya dilakukan bagaimana Bu? Apakah kita menyederhanakan data dahulu kemudian mencoba sampai akhir, atau membiarkan data itu tetap ada dulu baru di akhir karena hasil tidak bagus kita sederhanakan? Oke. Kalau saya pribadi, saya biasa menggunakan ini ya, heuristik ya, maksudnya pemahaman saya pribadi terhadap masalah gitu ya. Kalau saya ngelihat, termasuk juga dengan alat bantu statistik, saya ngelihat bagaimana kondisi data ya. Misalkan gini, suatu kolom itu diperlukan kalau dari statistiknya itu kita dapat jelek, misalnya datanya emang jelek ya, maksudnya data yang kita punya jelek. Tapi menurut intuisi kita data ini sebetulnya dibutuhkan, itu kita bisa tetap masukkan, nggak apa-apa. Ya, kalau biasanya nanti kita sambil kita membangun model, sambil kita coba rampingkan juga datanya, itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya include-kan dulu semua data. Tapi saya sudah punya gambaran sebelumnya data yang kira-kira jelek itu yang mana, gitu. Jadi data yang tadi kita describe itu ya, itu disimpan tuh dokumentasi deskripsinya supaya kita nanti suatu saat bisa lihat, oh ternyata ini jelek gara-gara kolom ini jelek gitu, kayak gitu. Jadi kita siapkan dulu saja. Oh, baik. Terima kasih, Fariska. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Oke, silakan Pak Mulyono. Halo, Pak Mulyono. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya tertarik dengan contoh yang disampaikan oleh Bu Fariska mengenai prediksi harga saham. Kalau saya ikuti kemarin dari Pak narasumber kemarin dari Pak Nugraha atau Pak siapa itu kan contohnya dari data historis, ya, data historis atau harga-harga historis. Berarti kan data terstruktur. Padahal kan kalau kita memprediksi saham itu tidak hanya bisa secara historis. Katakanlah yang tidak terstruktur pun bisa mempengaruhi. Contohnya di lapangan realita,
pada waktu Pak Erick Thohir Menteri BUMN itu sebelum menjabat Menteri, harga sahamnya itu jelek, tidak sampai 40 perak. Tetapi begitu dia menjabat, sahamnya naik. Itu kan tidak terstruktur, itu hanya semacam Windows dressing dalam laporan keuangan. Nah, apakah data yang tidak struktur itu kita kuantitatifkan atau bagaimana Ibu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya betul sekali Pak. Memang untuk model AI yang kita gunakan itu sangat bergantung pada data yang kita punya, dan data itu isinya ada variabel-variabel. Memang biasanya kalau untuk prediksi harga saham kita hanya menggunakan beberapa data disebutnya data data ekonomi atau data saham lah ya, data bursa saham ya. Mungkin belum banyak yang menggunakan tadi ya, mungkin sebutnya sentimen pasar atau sentimen pasar mungkin terhadap kondisi politik atau kondisi ekonomi, itu sebagian besar mungkin belum memasukkan itu ke dalam variabel di datanya. Nah tadi betul kata Bapak, kalau kita ingin semakin kaya model kita bisa mempertimbangkan banyak hal, ya tambahkanlah variabel-variabel yang menurut kita secara intuisi atau menurut ahli ya, itu perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Kalau tadi masalah misalkan ada kayak tadi kemarin saham Bukalapak gitu ya, baru buka opening langsung naik gitu ya. Nah, sekarang udah langsung turun lagi kan. Turun lagi ya, itu itu kan banyak kondisi yang mempengaruhi ya. Mungkin ada kondisi yang lain lah. Sebenarnya mungkin yang kemarin jadikan contoh itu masih model sederhana ya. Tapi kalau kita mau masukkan banyak variabel ke sana, itu pun sangat bisa ya. Tapi sekali lagi, kalau kita masukin banyak variabel, model kita juga akan semakin semakin butuh effort ya untuk memperbaiki modelnya, untuk men-set parameter modelnya sangat, dan datanya semakin banyak butuhnya. Karena mungkin data nggak terstruktur seperti itu, ketika tidak mudah untuk membuatnya menjadi data terstruktur. Sentimen pasar gimana menentukannya? Ya, atau misalkan kondisi politik, ini gimana nantinya? Itu kan ada unsur manusianya ya, unsur manusia subjektifnya. Nah, untuk subjektif tersebut, memang untuk cara mengubahnya menjadi yang kuantifikasi ya, terkuantifikasi, itu butuh effort lagi. Mungkin pakai sentimen analisis ya, itu ada tambahan lagi tuh, bab tambahan lain ya. Sentimen analisis atau apa. Nah, itu mohon izin untuk bertanya terkait dengan outlier. Jadi outlier ini kan dalam konteks statistik ini menarik sekali karena dalam beberapa aspek outlier bisa di-exclude maupun di-include begitu. Nah, dalam konteks ini outlier ini bagaimana cara kita menangani jika outlier dipandang memang memiliki informasi yang relevan terhadap pemodelannya? Apakah memerlukan transformasi data atau bisa kita lakukan penyesuaian nilai pada outlier tersebut? Mungkin itu kiranya Ibu. Terima kasih. Ya, untuk outlier ini sebetulnya ada beberapa treatment ya kalau ketemu outlier. Meskipun kita nggak bahas di sini karena cukup panjang. Paling gampang emang kita exclude aja datanya. Paling gampang. Kalau datanya banyak. Maksudnya kalau data kita sisanya banyak gitu. Tapi kalau data kita cuma segitu-gitu aja terus kita exclude outlier, bisa jadi akan sangat mengurangi data kita gitu ya. Dan machine learning itu atau AI sangat tergantung pada banyaknya data gitu. Jadi bisa jadi kita disesuaikan datanya. Emang salah satu penyesuaian data itu adalah salah satu treatment terhadap itu ya. Misalkan kita cari nilai yang lebih dekat gitu dengan itu, nanti kita ubah nilainya supaya dekat dengan yang lain, atau bisa jadi kita biarkan apa adanya. Ada beberapa model machine learning yang tidak sensitif terhadap outlier. Tidak ada yang seperti itu. Jadi nggak masalah dengan outlier, dia sudah cukup bisa mempelajari data yang normal. Tapi ada juga yang sensitif. Jadi kita perhatikan nanti ketika kita pakai model, kalau dia sensitif terhadap outlier, maka kita harus treatment dulu. Kalau enggak, ya udah nggak masalah, apa adanya aja. Kadang tetap bagus kok hasilnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Wah, masih ada lagi yang mau tanya. Selamat pagi Bu Friska, Bu? Ya. Bu, begini, dengan statistika tadi, apakah kita bisa menentukan unbalanced data atau ketidakseimbangan data? Bisa. Apakah cukup dari situ, berdasarkan dari situ? Tapi kan sepertinya simpel, Bu, kalau berdasarkan itu aja. Apakah tahap selanjutnya yang bisa dilakukan? Maksud tadi Ibu pertanyaannya kan, apakah dengan metode statistik ini bisa menentukan imbalance atau enggak gitu ya? Data imbalance. Jawabannya bisa menentukan datanya imbalance atau enggak. Kita bisa lihat kan tadi misalkan kalau tadi dari count bisa ya, dari count misalnya kalau misalnya kita mau prediksiin tadi
yang mau diprediksi, misalnya tadi kenaikan saham, kebanyakan data untuk yang naik aja dibandingin yang turun gitu kan. Nah itu kan berarti imbalance gitu kan. Itu bisa kan dari count bisa. Nah tapi apakah cukup dari itu aja, atau juga entah bisa pakai visualisasi ya, visualisasi nanti minggu depan kita bahas lebih terlihat lagi imbalance-nya gitu. Nah tapi apakah cukup dari itu aja? Ya enggak, tentu saja ya, mendeskripsikan data ya tadi banyak variabel, banyak hal yang perlu kita deskripsikan selain rata-rata gitu ya, modus dan lain-lain, standar deviasi itu juga nggak cukup cuma dari imbalance aja. Tapi betul imbalance itu sangat mempengaruhi ke model. Ya kalau sangat imbalance itu nilainya bakal jelek banget. Apakah cukup hanya itu atau gimana? Iya Bu, apakah tadi kan saya kita udah tahu nih, sepertinya ada ketidakseimbangan. Apakah kita lanjutkan lagi atau bagaimana? Kalau dapat datanya nggak seimbang gitu ya, iya, Bu. Kita tetap pakai itu atau enggak gitu ya? Iya. Ya. Atau tergantung kasus kita aja mau kemana arahnya? Ya, itu kembali ya, karena memang menemukan data ideal yang benar-benar balance itu nggak gampang. Contohnya kalau untuk ini aja, untuk deteksi misalnya kalau di media sosial gitu ya, kita mau deteksi ada hoax atau enggak ya, hoax aja ya, misalkan dari tulisan-tulisan di media sosial, Twitter atau apa, banyakan hoax atau banyakan bukan hoax? Pasti kan banyakannya tergantung juga sih daerahnya mana. Iya, tapi mungkin banyakan bukan hoax ya, atau dari pesan WA aja ya, banyakan hoax atau bukan? Pasti kan banyakan bukan ya. Nah, berarti kan kita nggak mungkin dapetin data yang seimbang. Ada beberapa treatment untuk data yang imbalance. Bisa jadi datanya kita seimbangkan, artinya kita potong. Sekali lagi tadi sama kayak yang tadi outlier, kalau misalnya dia nggak masalah dengan jumlah data, kita potong nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa dipotong, kita bisa pakai data sintetis. Nah, namanya misalkan contohnya pakai SMOTE ya. Kita bangun datanya, kita tambah datanya supaya jadi seimbang. Tapi untuk sejak ini data sintetis, ya ada namanya SMOTE kalau nggak salah satu algoritmanya. Tapi yang namanya data sintetis pasti punya kekurangan ya. Dia pasti nggak mirip kayak data asli. Nah, ada bergennya. Sekali lagi, nggak ada satu jawaban. Jadi jawabannya kalau terlalu, intinya gini, kalau tadi yang kita targetin terlalu sedikit, sebaiknya jangan dipakai datanya. Kalau terlalu sedikit. Tapi kalau cukup banyak, meskipun nggak seimbang, kita masih bisa pertahankan dengan tadi beberapa treatment, kita potong atau kita tambah. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat itu setelah modelnya jadi sih datanya. Kita ubah lagi. Satu lagi Bu, untuk apa ini? Untuk tugas ini misalnya kami mengambil data dari hasil data survei, boleh Bu? Untuk tugas besar ya? Tugas besar? Iya Bu. Survei apa Bu? Surveinya tapi sendiri gitu ya? Atau dapat dari orang? Punya teman. Iya, udah punya teman. Satu kelompok, satu tim. Dia tentang K3. Udah ada hasilnya Bu. Itu aja jadi boleh. Hasil surveinya. Boleh, tapi usahakan banyak ya Bu ya datanya. Kalau bisa sekitar ribuan ordernya supaya bagus nanti hasilnya. Kalau terlalu sedikit, misalkan cuma, apalagi kalau puluhan, aduh, kayaknya nggak bisa dibangun tuh modelnya. Jadi harus hanya 50 record Bu. Wah, susah Bu. Nggak bisa Bu kalau terlalu kecil, nggak dapat machine learning nanti. Kadang ratusan aja ya, kadang cuman saya pernah ada yang 900 itu hasilnya kurang bagus. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya kalau cuman, tapi kalau puluhan nggak bisa Bu. Harus ratusan lah, atau ribuan lah. Begitu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu saran saya. Ya Bu. Ya. Baik, sudah jam 10:03 ya Bapak Ibu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan untuk ditanyakan di lewat grup chat atau lewat minggu depan ya. Kita akan masih bahas. Saya minggu depan masih sama Bapak Ibu kali ya, K1. Ya masih ya sama saya nanti. Hari Sabtu masih ada lagi sama saya. Terus silakan dikerjakan tugas mandirinya ya. Tugas individunya mengambil data dengan menggunakan Kaggle dan saya lupa lagi apa ya, Kaggle ya. Silahkan coba dilakukan pendeskripsian data ya, dengan menggunakan Pandas. Ya. Baik, itu aja dari saya. Semoga bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akan akhiri. Terima kasih semuanya atas antusiasmenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.